Modul Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau PPI TBC 2. Klik untuk melanjutkan. Tuberkulosis merupakan salah satu jenis penyakit yang menular melalui udara atau airborne disease. Bakteri tuberkulosis dapat tersebar melalui droplet nuklei atau percik renik yang dikeluarkan ketika penderita tuberkulosis mengeluarkan dahak atau air liur, seperti saat batuk, bersin, atau berbicara. Seseorang dapat terinfeksi tuberkulosis jika menghirup percik renik yang mengandung Mycobacterium tuberculosis tersebut dan sampai ke alveoli di dalam paru. Untuk mencegah penularan TBC, terutama ke tenaga kesehatan di Fasiankes, perlu diterapkan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI airborne yang di modul pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI TBC 2. Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan strategi temukan, pisahkan, dan obati atau TEMPO, menjelaskan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI TBC di instalasi farmasi dan laboratorium. Seperti sudah dipelajari di modul sebelumnya, pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI TBC di Fasiankes meliputi 3 pilar, yaitu 1. Pilar pengendalian administratif, 2. Pilar pengendalian lingkungan, 3. Pilar perlindungan respirasi. Pilar pengendalian administratif merupakan pilar yang pertama dan paling penting dalam strategi PPI, yang meliputi triase, sistem pemisahan pasien, memulai pengobatan TBC sesegera mungkin, serta penerapan etiket batuk. Untuk mencegah penularan penyakit TBC di fasilitas pelayanan kesehatan, dapat diterapkan strategi temukan, pisahkan, obati, atau TEMPO. Tahap pertama strategi TEMPO adalah temukan pasien secepatnya. Tenaga kesehatan melakukan screening gejala pada pasien. Pasien dengan gejala batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, penurunan berat badan tanpa sebab jelas, demam, atau keringat malam dianggap sebagai terduga TBC. Tahap kedua strategi TEMPO adalah pisahkan secara aman. Pada tahap ini dilakukan proses pemisahan pasien dan pengaturan waktu tunggu di Fasiankes. Ingatkan juga pasien untuk menerapkan etiket batuk. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Tahap ketiga strategi TEMPO yaitu obati secara tepat. Pengobatan TBC yang efektif harus menggunakan paduan obat dan dosis yang tepat sesuai dengan hasil dari uji kepekaan atau Drug Susceptibility Testing atau DST. Obat harus diminum secara teratur sampai pengobatan dinyatakan selesai. Ketika mengunjungi Fasiankes, biasanya pasien TBC juga akan berkunjung ke instalasi farmasi dan laboratorium. Untuk memutus rantai penularan TBC ke tenaga kesehatan di instalasi farmasi dan laboratorium, PPI perlu diterapkan juga di kedua unit ini. Secara umum, pencegahan penularan TBC di instalasi farmasi dan laboratorium mengikuti 3 pilar PPI, yaitu pengendalian administratif, pengendalian lingkungan, dan perlindungan respirasi. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Letakkan media-media KIE juga di instalasi farmasi dan laboratorium untuk terus mengingatkan pengunjung mengenai pentingnya etiket batuk, hand hygiene, perilaku hidup bersih sehat atau PHBS, dan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Petugas farmasi juga perlu memberikan konseling pengobatan TBC kepada pasien dan keluarganya
terkait cara meminum obat, lamanya pengobatan, pentingnya meneruskan pengobatan hingga dinyatakan sembuh oleh dokter, dan kemungkinan efek samping, serta tindakan yang harus dilakukan jika efek samping tersebut muncul. Urutkanlah strategi tempo di bawah ini. Tarik dan letakkan nomor pada alur yang sesuai. Setelah selesai, klik jawab. Apa yang harus dilakukan tenaga kesehatan pada tahap pertama strategi tempo? Pilih satu jawaban yang tepat. Hal apa yang harus diterapkan oleh petugas kesehatan di apotek agar PPI dapat terlaksana dengan baik? Pilih satu jawaban yang tepat. Selamat! Anda telah mempelajari modul pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI TBC 2. Klik setiap ikon untuk penjelasan singkat. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.